ternyata agama Kristen itu ciptaan iblis dan Yesus di bukit itu seperti Matius 4 ayat 8. Waduh. Ngamuk dia sudah. Kenapa Anda ngamuk begitu, Bang? Ternyata setelah aku baca Alkitab, agama Kristen itu ciptaan iblis dan Yesus waktu dia mana ayatnya? Itu, ayatnya mana? Matius 4 ayat 8. Coba baca. Siapa di bawah itu? Dan iblis Bang, suara Anda pecah. ke bukit itu. Suara Anda pecah. Oh, jauhin. Dekat, jelas? Jelas, please. Oke, silakan coba baca ayatnya. Jelas. Dan iblis membawanya pula ke bukit itu. Untuk apa? Untuk menciptakan agama Kristen. Ayatnya, Bang, dibaca ya. Matius 4 ayat 8. Nggak ada di situ. Dan iblis membawanya untuk menciptakan agama Kristen, nggak ada. Saya bacakan ayatnya. Baik. Untuk apa dibawa? Sebentar. Untuk apa? Tenang. Jangan emosi. Tarik nafas. Teruskan. Iya. Tadi siang itu ada yang pesan sama saya. Orang Islam ini dikuasai roh. Nah, rohnya orang Islam itu kayak gitu, roh amarah. Ya, suaramu pecah-pecah. Suaramu saja pecah-pecah loh. Ya, loncat penyembah Tuhan beranak. Matius berapa? Matius berapa? 4 ayat 8. Matius 4 ayat 8. Baik. Saya bacakan Matius 4 ayat 8. Baik ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Mana di sini? Dan iblis membawanya ke atas gunung dan menciptakan Kristus mana? Siapa yang dibawa iblis? Yesus di sini. Ngapain dia ke bukit itu? Main kartu dia? Ngapain dia ke bukit itu? Nggak ada main catur di sini. Dia ngapain? Dicobai. Ya, jadi ngapain dia ke bukit itu dengan iblis? Dicobai oleh iblis. Ya. Oh, Tuhan kau dicobai oleh iblis. Betul. Tetapi iblis tidak mampu mencobai iblis. Tetapi iblis tidak mampu mencobai iblis. Ya. Udah, kita loncat ayat selanjutnya. Apa kata iblis? Jika engkau Yesus anak Allah. Betul? Dan dia berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Mau Yesus sujud ke iblis? Tidak mau. Kalau Yesus sujud, berarti iblis akan memberikan apapun yang ada, betul? Betul. Maka itu seperti kata Paulus, dengan matinya Yesus, maka hukum semua dihapuskan, maka itu bilang nggak ada yang haram kan? Bilang nggak ada yang haram, semua boleh kan? Saya pikir kamu membawa argumen yang bagus, ternyata kayak begini. Oke, sekarang gini aja. Gun, sekarang gini Gun. Tenang. Oh ya, silakan. Gak ada terguncang. Apanya yang terguncang? Silakan. Apa kata iblis? Apa kata iblis? Jika engkau Yesus sujud kepada Gini, sebentar. Gini, Gun. Kamu pakai perangkat apa ini? Karena suara kamu itu pecah, kemudian kalau saya ngomong itu balik ke saya. Eko. Oke. Bentar, aku keluarin bluetoothnya sebentar ya. Sebentar. Oke, jelas, Dis. Gini kan bagus. Ya. Silakan. Waktu di bukit itu, iblis berkata, jika engkau Yesus menyembah aku, maka isi dunia ini akan kuberikan kepadamu, betul? Betul. Persis seperti perkataan Paulus kan, dengan matinya Yesus, maka hukum-hukum dihapuskan. Maka itu kalian semua tidak ada yang haram kan? Semua boleh kan? Sudah? Udah. Baik. Semua kan?
Udah bisa saya jawab? Sudah bisa dijawab belum? Baik. Jadi premis kamu yang pertama dengan premis kamu yang kedua ini nggak nyambung. Premis pertama, saya lagi ngomong ini muslim. Tenang dulu, tenangkan dirimu, tenangkan, lembutkan hatimu dulu. Jadi muslim itu dikuasai dengan yang namanya roh kekerasan. Ya, makanya tenangin dulu, tenangin, dengar. Premis kamu yang pertama itu berbicara mengenai bagaimana iblis mengharapkan agar Yesus sujud menyembah iblis. Tetapi Yesus tidak mau. Seandainya Yesus menyembah iblis, maka Yesus menjadi hamba iblis. Nah, di sini iblis minta-minta disembah. Iblis ngemis-ngemis supaya dia disembah. Sama kayak Allah itu. Makanya di dalam sudut pandang saya, iblis ini ya Allah itu yang kalian sembah-sembah itu. Yang ngamuk-ngamuk kalau tenang dulu, saya lagi ngomong. Orang tadi saya ngomong, kamu tenang. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Oke, benar nggak Allah minta-minta disembah? Matius 4 ayat 8 betul kan Yesus sama iblis besti kan? Pergi ke Besti. bumi diciptakan. Kalau Yesus sama iblis besti, artinya Yesus mengikuti iblis. Tetapi di sini bahkan Yesus mengusir iblis, enyahlah kau. Perhatikan nih di ayat terakhirnya. Perhatikan. Maka tenang. Di ayat 19, di abad 10-nya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Bagaimana kamu katakan mereka besti? Yang besti itu Allah dan iblis. Oke. Dan Yesus, Baik. iblis dan Yesus di Matius 4 ayat 8 itu pergi bersama mereka kan ke bukit itu kan. Oke, Besti tapi mereka, kan? ujung-ujungnya dikatakan enyah enggak iblis? Gak usah itu, gak usah kau loncat dulu, aku ikuti Masa kamu tidak baca sampai terakhir? Aku ikuti mainmu. Ya, tapi intinya Yesus pada akhirnya mengusir iblis. Aku ikut Edis, santai, minum Edis. Dalam pengajaran kau sama anak-anakmu atau di jemaatmu, kau menyuruh orang mengikuti iblis atau menjauhi iblis. Menjauhi iblis. Ternyata Yesus kau mengikuti iblis kan? Pada akhirnya dikatakan enyahlah iblis. Nggak usah, aku tanya sama kau, ternyata Yesus kau mengikuti iblis. Enggak. Di mana dia mengikuti iblis? Matius 4 ayat 8. Coba baca. Dan iblis membawanya pula ke bukit itu. Siapa yang dibawa iblis? Yesus. Berarti Yesus dan iblis besti kan? Tidak. Diikutinya iblis sama Yesus kan? Tidak. Oh, penipu kau, dasar kafir kau. Ngamuk dia. Dasar kafir Bahkan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau. Enyah. Nggak usah kau loncat. Matius 4 Nggak ayat usah 8. loncat. Matius 4 ayat 8 kutanya, kau mengajarkan ke anak kau jangan mengikuti iblis. Ternyata Yesus kau mengikuti iblis. Dasar kafir penyembah Tuhan beranak kau. Marah-marah dia. Sudah? Udah kau akui. Oke, Nah. satu. Akui dulu. Tenang. Saya mau gantian dulu. Gimana? Masa gak gantian? Yang bestian, sebentar. Yang bestian sama setan itu Muhammad. Nih, saya kasih hadisnya. Saya kasih hadisnya. Yang bestian sama Muhammad. Perhatikan. Tenang. Nih, saya bacakan hadisnya. Tidaklah. Kenapa kamu takut ditanya? Takut ditanya dia. Kawannya harus. Kenapa kamu takut ditanya? Gun Saleh, kamu kan telah mengatakan kepada saya bahwasanya Yesus bestian dengan iblis. Saya bantah. Di ayat ini, di ayat terakhirnya dikatakan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau. Dikatakan enyah. Bagaimana mungkin mereka besti kalau dikatakan enyahlah kau? Nggak usah kau loncat. Yang dibawa iblis siapa? Kau bilang Yesus. Tuh. Susah ini orang ini. Oke.
Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu masalah mau ngomong begitu terserahlah. Namanya kamu juga masih Islam. Nih, saya kutip satu hadis yang berkata begini. Muhammad berkata, tidaklah dari setiap manusia itu melainkan didampingi oleh korin. Korin itu artinya setan yang membisikkan orang supaya mereka itu melakukan kejahatan. Kemudian Aisyah berkata, tenang. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau? Lalu Muhammad menjawab, betul. Ia juga mendampingi aku. Hanya saja Allah membantuku membuat dia beragama Islam. Jadi setan atau korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam. Akhirnya mereka bestian, betul? Betul nggak? Betul nggak? Tenang. Betulkah setan atau korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam? Aku buka Alkitab, Al-Quran kau buka. Ini loh, dengar. Tanya jawab Islam Kristen. Kamu bertanya kepada saya tadi kan, poinmu sudah masuk, Gus. Poinmu sudah masuk. Bahwa kamu menuduh bahwasanya Yesus dan setan bestian. Nah, saya bilang tidak bestian. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada setan, enyahlah kau. Matius 4 ayat 8, siapa yang dibawa iblis? Yesus kau bilang kan? Yesus. Apakah ayat itu berhenti sampai ayat 8? Apa aku tanya dulu? Yesus kan yang dibawa iblis kan ke bukit. Emang ayat itu berhenti sampai ayat 8? Wah, ternyata Yesus kau sama. Seandainya ayat itu berhenti sampai ayat 8, kita tidak punya kesimpulan terhadap terseluruh peristiwa di dalam situ. Tetapi ayat itu masih ada ayat lanjutannya yang mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, enyahlah kau setan. Nah, artinya Yesus tidak bestian dengan setan. Sementara di dalam hadis, Aisyah pernah bertanya kepada Muhammad. Muhammad berkata, setiap manusia didampingi oleh korin. Lalu Muhammad juga menjelaskan, orang-orang berkata, dan Aisyah juga berkata, apakah korin itu juga mendampingi engkau, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, betul, ia mendampingiku juga. Hanya saja Allah menolongku, maka ia menjadi seorang muslim. Dan dia tidaklah memerintahkanku kecuali kepada kebaikan. Jadi ada setan yang memerintahkan kepada kebaikan. Jadi setan sudah masuk Islam. Yang namanya setan, dengar, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap setan? Tenang. Setan itu adalah bapak segala dusta, kata Tuhan Yesus. Sementara menurut Muhammad, setan sudah masuk Islam dan dia memerintahkan Muhammad hal-hal yang baik. Makanya apa yang diajarkan Muhammad? Boleh berdusta. Ya terang aja Muhammad mengajarkan boleh berdusta karena ajaran yang didapatkan dari setan. Boleh aku bertanya? Silakan. Pak, level Alkitab kau selevel Al-Quranku atau hadis? Bahkan Quran dan hadismu itu tidak bisa dibandingkan dengan Bible. Aku buka Alkitab, berarti kau buka Al-Quran sama aku. Oke, jadi kamu gak percaya hadis ini? Gak usah kau nyinyir, Jadi kau tak percaya hadis ini? Kalau aku buka Alkitab, Enggak, saya tanya sama kamu. Apakah kamu percaya hadis yang barusan saya bacakan? berarti level Alkitab kau selevel hadis. Tidak, jarang ini dia jawab. Saya nggak bilang bahwa Bible selevel dengan Quran, Bible selevel dengan hadis. Saya cuma tanya, apakah Anda percaya hadis yang barusan saya kutip? Alkitab kau selevel hadis. Pergilah kau setan, pergilah kau. Hush. Pergilah kau